waktu yang lumayan, ya, sekitar 13 tahun saya berkecimpung di pengobatan herbal, ya, dunia pengobatan holistik. Saya banyak mengamati tentang yang berhubungan dengan tema webinar kita malam hari ini. Ya, rahasia sehat, cantik, awet muda, kalau bisa kaya raya. Ya. Saya ada beberapa kasus ya yang mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mengamati atau baru ngeh juga. Saya ada beberapa teman, beliau itu umurnya 40 tahun ya. Beliau itu umurnya 40 tahun, seorang pengusaha, teman juga. Kemudian tiba-tiba beliau kena sakit ginjal. Ya, udah cuci darah, tiba-tiba sakit ginjal, umur 40 tahun. Pas saya ketemu itu tidak terlihat seperti umur 40 kayak gitu. Tua banget. Malah hanya pada saat udah cuci darah itu kelihatan seperti tulang dan kulit, umur sampai mungkin Bapak Ibu pernah ngalaminnya itu sampai sekitar 60 tahun. Umur 60 70 tua banget. Ya. Pada saat beliau sakit dari umur 40 tahun tiba-tiba ya langsung menjadi menua kayak penuaan dini gitu. Ya. Sama kayak saya punya juga adik kelas ya, adik kelas seorang angkatan, umur pada saat itu umur 20-an, 26 tahun pada saat itu. Umur 20-an beliau bertugas, tiba-tiba sakit, kalau nggak salah ada gangguan di lambung, kanker usus apa dulu ya kemarin ya. Kemudian pas itu saya juga ketemu, saya nggak kenal. Beda banget dengan yang dulu perawakannya dia seorang angkatan body atletis, pada saat dia sakit tua banget. Ya kayak kakek-kakek kayak gitu, umur 50-an 60 ya itu tua, padahal umurnya baru 20. Jadinya umur 20 tapi fisikalnya seperti kakek nenek gara-gara dia sakit gitu kan. Ini mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya, yang biasanya sehat tiba-tiba sakit 3 hari 4 hari atau 1 minggu sakit, tiba-tiba kan berubah. Berat badan menurun, muka lebih tua, lebih kusam itu. Kok tiba-tiba mengalami penuaan, apa yang terjadi itu. Sehingga nanti salah satu sesi kita bagaimana rahasia sehat, kemudian cantik dan awet muda itu kok bisa selaras itu. Kadang-kadang kan dengan topik malam hari ini, masa sih sehat, cantik, tampan, awet muda itu hal yang menarik gitu. Padahal kalau disimpulkan, kita mengetahui lebih jelas ternyata hal ini membuat aset yang berharga nanti untuk kita. Suara nggak terdengar ya? Banyak bilang suara saya nggak terdengar ya? Oh jelas ini. Jelas Pak kok, Bri, jelas. Jelas ya, oke ya. Nah, kemudian saya dari 2009 kenal sama Pak Putu, saya ngamatin terus ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah kenal Pak Putu sebelumnya itu, lihat beliau dulu sama sekarang kan jauh beda banget. Ya. Umurnya yang sekarang lebih muda daripada yang dulu, coba. Wah, muda banget ya. Saya setiap ketemu, mungkin nggak ketemu sebulan 2 bulan itu, apalagi teman-teman sekarang masa pandemi nggak ketemu 2 tahun 3 tahun, ketemu Pak Putu sekarang kok beda banget, tambah muda kayak gitu, tambah awet muda kayak gitu. Itu benar-benar sesuatu yang kadang-kala kita melihat sebuah miracle, keajaiban, kok bisa ya semakin hari semakin muda kayak gitu. Ya pada saat udah paham polanya ya, gara-gara hidup sehat ya, awet muda, kemudian cantik, tampan, itu akan mengikuti ya itu. Ya, saya juga punya salah satu guru pengobatan namanya Ivan Winarno, umurnya udah di atas 50 tahunan ya. Tapi kelihatannya muda banget itu, imut-imut banget itu. Kok bisa ya itu? Nah, ini sebentar kita akan dijawab tuntas oleh Bu Dokter. Kenapa orang itu bisa menua kayak itu? Kok kecepatan menuanya lebih cepat, tapi kenapa orang itu kelihatan muda gitu? Kenapa dari sisi umur itu malah
Saya sekarang banyak bergelut di dunia tulang belakang gitu. Saya banyak ketemu orang yang dari berbagai sudut umur. Saya pernah melihat ada orang yang ke rumah ketemu itu dia muda, ya umurnya paling sekitar 30, tapi gara-gara dia kena saraf kejepit tua banget kelihatannya. Malah ada yang saya ketemu itu, saya tebak, coba tebak Pak, umur saya berapa gitu. Ya, mungkin sekitar 50-an, salah Pak. Umur saya 75 kayak gitu. Jadinya kadang-kala kita dikelabui antara itu umur sama fisiknya ya itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ada nggak punya siapa yang sudah menggunakan Samples yang rutin? Ada nggak punya testimoni sebelumnya ada sakit, kemudian setelah menggunakan Samples ini kok kelihatan beda kayak gitu kan? Dari sisi wajah, kulit lebih halus, lebih lembut, rutin menggunakan Samples itu. Kemudian dari stamina, banyak hal itu. Nah, salah satu contoh ini saya ingin tunjukkan sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang udah rutin menggunakan Samples, Bapak Ibu bisa komen yang ada hubungan materi dengan malam hari ini. Coba lihat satu slide saya ya. Ini jelas ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat slide saya? Bisa, Bli. Sudah. Saya, oke. Sudah terlihat. Nah, ini saya ingin contohkan sedikit. Ini kisaran 10 tahun perubahan yang terjadi ya itu. Ini tahun 2009 ya itu. Saya baru mulai jadi pengusaha lah. Kemudian baru mulai enggak dengan pengobatan ya itu. Ngelihat mana lebih muda sekarang daripada tahun 2009. Coba komen. Itu 2009 ya, kelihatan banget kan. Ya itu kelihatan tampang susah sih, belum punya uang. Ya, tapi secara umum kita bisa melihat pada saat kita mulai menjaga kesehatan sama sekali belum ngeh, itu beda banget. Ini 2009 sama sekali hanya kerjaan, hanya belajar, kuliah, itu seperti itulah itu. Jadinya belum interest, belum aware tentang kesehatan. Jadi 2009 saya mulai jadi pengusaha, mulai terjun di dunia pengobatan seperti itu 2009 ya. Kemudian 2017 ya, setelah di Faras ya, progresnya udah beda banget. Apalagi sekarang 2020, mana lebih ganteng ya. Mana lebih awet muda kan. Itu selisih 13 tahun, 10 tahun ya itu. Berarti pada saat kita menjaga kesehatan kita, pada saat kita rutin minum Samples itu benar-benar akan kejaga. Kesehatan adalah aset yang berharga. Ya, orang yang sakit itu sangat kelihatan sekali dari sisi kulit, dari sisi wajah itu kelihatan sekali lebih menua karena mengalami penuaan dini. Nah, ini apa yang menyebabkan sebenarnya akan dibahas sama Bu Dr. Rami ya itu kan. Kemudian kenapa dari 13 tahun ini proses yang terjadi ini ternyata saya tampak lebih muda gitu. Jadi saya pribadi pun kadang-kala orang lain juga melihat, saya pribadi pun juga, oh memang benar ya itu. Pada saat saya rutin menjaga gaya hidup saya, gitu. Saya rutin menjaga gaya hidup saya, akhirnya memang benar terjadi. Saya melihat Pak Putu jauh berbeda. Kemudian teman-teman yang lain, Pak Alit, Pak Andi, kalau melihat teman-teman yang lain tuh, oh jauh-jauh beda kayak gitu kan. Karena rutin menjaga kesehatan, rutin minum Samples akan berbeda sekali. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu teman-teman yang tadi kan saya cerita, saya ngalami ini sendiri dari progres pengalaman lebih muda. Teman-teman ada nggak ngerasa seperti itu? Ada nggak testimoni sekarang? Sekarang lebih muda. Sekarang ganteng banget Pak, Bu Jin. Muda sekarang ya. Inilah yang harus kita tahu sebenarnya ya. Nah, pada saat kita mulai ngeh, sekarang kita diberikan teori sama Bu Dokter, sudut pandangnya ini yang ngebuat kita awet muda. Nah, oke, lebih segar. Saya rutin minum Samples setiap hari mulai 28 Maret sampai sekarang.
Ibu Maria udah ada perubahan ya minum Samples ya. Mau cerita ya? Ibu Maria Evarista ada rutin badan lebih segar, pasti lebih segar ya pada saat rutin minum Samples. Kemudian ada hipertensi. Ibu Maria bisa sharing Bu? Ya, bisa berbagi malam hari ini. Panitia bisa aktifin Ibu Maria Evarista Jenis ini ya. Kemudian teman-teman yang lain juga ya, jika ada yang mau berbagi yang udah menggunakan Samples ini, bisa komen. Sebentar kita diskusi di sini, sebentar langsung berbagi di sini testimoni ya. Ibu Maria, sudah connect? Siapa yang mau berbagi oleh? Nah ini. Oh, Bapak ya? Bapak Maria Ejenis ya? Oke. Selamat malam, Pak. Pak Maria Evarista dari mana? Selamat malam. Halo, malam Pak Maria. Ya Tuhan, Pak. Jadinya bagaimana saya? Halo? Audio yang di kiri aktifin. Di bagian kiri mute-nya. Ya. Selamat malam. Malam. Ya. Bisa perkenalkan diri, Bu. Kemudian dari kapan menggunakan Samples ini? Kemudian kemarin keluhannya apa? Sekarang apa yang dirasakan? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Maria Evarista Jenis. Asal saya dari Maumere, Sika. Saya pertama kali mengenal Samples sejak tanggal 26 Maret pas ada kegiatan dari Pak Putu yang lintas Flores itu terakhir yang di Maumere. Saya barusan mengenal Samples. Sejak itu mulai tanggal 28 saya minum Samples rutin sampai sekarang. Sebelumnya saya keluhan saya adalah hipertensi. Jadi semenjak tanggal 28 itu saya lepas obat hipertensi dan minum Samples secara rutin. Hasilnya adalah saya lebih segar dan tidak pernah mengeluh lagi sakit kepala dan lain-lain. Terima kasih. Ibu berarti baru minum Samples dari 28 Maret kemarin ya? Iya, betul. Ya, baru beberapa bulan konsumsi. Ibu mengamatin nggak? Biasanya kalau gangguan hipertensi, apalagi Ibu leher tegang, susah tidur itu, ya. Kelihatan muka agak kusam nggak? Ya. Ya. Kalau diamatin, orang sakit itu pasti muka agak kusam, pucat, apalagi nggak bisa tidur. Nah sekarang, saat Ibu baru beberapa bulan dari Maret, April, Mei, Juni, baru 2 bulan lebih Ibu konsumsi Samples ini, tidak pernah kumat, badan lebih segar itu kan? Iya, betul. Ya, Ibu ngerasa nggak? Ngerasa. Ini baru beberapa bulan, Bu. Ya. Apalagi Ibu rutin menjaga kesehatan darah Ibu dengan Samples ini. Oke ya. Oke, nanti Ibu Maria bisa tinggalkan nomor WA ya biar nanti dihubungi atau Ibu langsung hubungi pihak panitia untuk dapat produk Samples ya. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Bu Maria. Oke, sekarang siapa yang mau testimoni lagi? Wah, itu keren banget. Itu hipertensi ya. Kemarin kita buat seminar ya, seminar Tour NTT itu ada di Maumere. Itu ibunya kenal di sana. Keluhan hipertensi ternyata baru beberapa bulan udah pasti akan ngerasa. Itu hipertensi
awal dari keluhan-keluhan yang lain. Kalau itu terjadi kan bisa nanti jantung ada masalah, bisa juga nanti cuci darah seperti itu. Nah ini pada saat udah mulai rutin konsumsi samples pasti akan beda banget. Darah mulai lancar, mulai rileks, tidur enak, otomatis aktivitas semua akan terjaga ya, kayak gitu. Saya ngelihat testimoni lagi ya. Jadinya sebelum Ibu Dokter Ami membedah secara detail kenapa orang bisa sangat-sangat sehat, kenapa orang bisa sampai menua apa penyebabnya dan bagaimana kita menjadi awet muda kayak gitu, gimana kita bisa sehat, wajah tampan dan cantik, umur panjang awet muda kayak gitu. Nah itu gimana polanya? Sebelum itu terjadi, sekarang kita orek-orek dulu, kita otak-atik siapa saja yang udah menggunakan dan baru menjadi ternyata kalau dia amatin kemarin saya sakit itu wajah saya seperti ini, sekarang kok enak banget, sekarang kok segar sekali kayak gitu kan. Oke, Bu Maria sudah. Kemudian nah ini Ibu Sri Agustini. Saya kemarin ke undangan pengantin teman pensiunan. Teman-teman banyak yang bilang saya sama Bapak lebih muda dan segar. Karena saya sekeluarga rutin minum samples. Ayo Ibu Sri, Ibu dari mana yuk panitia aktifin yuk Ibu berbagi malam hari ini yuk. Ya. Sehat, cantik, tampan, awet muda ini adalah aset berharga nanti. Ya, ini karena ini jangka panjang otomatis pada saat kita sehat, kita bisa melihat anak-anak kita, bisa melihat cucu kita, cicit kita itu kan kebanggaan tersendiri sama kayak Ibu Sri ini kan juga seperti itu. Dilihat sama teman-temannya tambah awet muda, tambah fresh kayak itu kan sekarang. Ibu Sri ada? Ibu Sri Agustini, panitia aktifin videonya, Ibu Sri bisa berbagi malam hari ini ya. Nah, ini energi follow the mind. Semakin kita berbagi, otomatis energi kesehatan, energi awet muda, energi kecantikan itu akan feedback ke kita tersendiri ya. Maaf Pak Masa, sepertinya ibunya tidak ada. Tidak ada ya Bu Sri Agustini ya? Bisa di next mungkin Bapak cari yang lain. Bapak Jamal ya, saya sudah juga mengkonsumsi samples. Rasanya badan saya bertambah fit. Saya kerja buruh sekarang, tenaga tidak cepat lelah. Pokoknya tetap bersemangat. Pak Jamal ada ya? Karena pada saat tenaga udah fresh, sirkulasi darah pasti enak. Banyak orang baru bangun pegel-pegel gitu, keseharian nggak enak. Pak Jamal? Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Jamal. Pak Jamal dari mana? Kemudian kapan Pak Jamal kenal sama samples? Dari Pekanbaru Pak. Nah, samples mengikuti FB Mbak Mia. Ya. Bisa perkenalkan diri Pak, Bapak dari mana? Habis itu kenalkan nama, dari mana? Apa keluhan Bapak dan kapan mendapat samples ini? Ya, perkenalkan saya nama Jamaluddin aslinya Pak, dari Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, jadi selalu mengikuti webinar ini. Ada dari Mbak Mia yang dari Mia yang ngasih kabar dari Faras It ya juga. Kemarin pernah juga dapat ada prize Pak. Itu yang saya konsumsi Pak. Ya. Ya dengan makan samples saya coba kemarin, saya kerja bangunan juga. Ya badan rasanya enaknya, makin lelah. Biasa kan lelah, ada pilek kan, flu, kadang ada kering Pak. Biasanya Bapak kerja bangunan cepat lelah semenjak konsumsi samples. Iya betul. Badan selalu fresh ya. Ya. Tensi kemarin naik juga Pak sampai 165, sekarang lah 149 tensi.
tensi ya. Kurang saya. Ya. Bapak konsumsi samplesnya berapa kali sehari, Pak? Kemarin dua, Pak. 2 pagi sore. Pagi 2, Ya. sore 2 kapsul juga ya. Satu-satu cuma, Pak. Satu-satu. Oh, satu-satu. Ya. Pagi 1, Ya. sore 1. Oke. Ya, saya kan tidak ada yang penyakit yang bawaan, sakit yang kronis kan tidak ada. Jadi hanya nengok testimoni kan ke orang yang di webinar nih, saya coba juga. Supaya betul, Pak. Ya, segar ya. Ya, kemarin ada sahabat saya coba juga belikan. Saya kasih, tapi belum dapat kabar dari mana. Tapi ada nama sahabat saya belikan kemarin. 3 hari dulu saya ke rumahnya, enak, badan enak katanya dia. Ada juga apa namanya, kegemukan apa Pak? Badannya agak kegemukan gitu. Susah berjalan. Nah, saya ada coba kasih, nanti saya tunggu kabar dari dia, ada saya belikan. Temannya Bapak itu sekarang gimana, Pak? Setelah konsumsi samples. Temannya. Ya, 3 hari kemarin saya ke rumahnya, 3 hari ya lumayan rasanya, agak leluasa dia untuk berjalan, tapi sekarang masih saya tunggu lagi beritanya, Pak. Oke, lebih longgar, lebih ringan ya berjalannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jamal ya atas testimoninya ya. Terima kasih Pak, sama Pak. Assalamualaikum. Ya, nanti Pak Jamal bisa cantumkan nomor WA-nya atau nanti langsung hubungi nomor WA panitia ya untuk dapetin produk samples ya. Nah ini Pak Jamal ini keluhannya tidak terlalu, dia pekerja fisik ya, pekerja bangunan, jadinya membutuhkan tenaga yang ekstra, sama ada gangguan di tensi. Biasa kalau darah sudah mengental ya, kalau sirkulasi darah terhambat karena pengentalan darah, apalagi terlalu capek, apalagi nanti makanan tidak bagus, otomatis darah mengental, tensi bisa naik, asam urat itu, otomatis tidur akan gelisah. Baru bangun pegel-pegel semua. Pada saat sudah rutin minum samples ya, anggaplah pertama kali minum samples itu badan segar, tidur enak, otomatis sirkulasi darah enak. Nah, sama kayak Pak Jamal ini, sekarang udah merasakan manfaatnya, nanti jangka panjang rutin minum samples ini enak banget. Ya, keluhan-keluhan yang lain itu pada saat darah lancar, darah bersih itu beda banget. Ya, terima kasih Pak Jamal ya. Bu Pendeta, teman saya minum samples karena ada diabetes, luka dalam porsi kecil. Minum samples, proses lukanya cepat kering, hipertensi stabil, tidak naik lagi temannya nih ya. Oke, kalau bisa testimoni pribadi ya. Jadinya kita berbagi sama teman-teman yang lain. Baru 2-3 testimoni. Oke. Saya cerita mama saya. Mama saya sakit punggung, mama saya konsumsi samples tanggal 31 Mei kemarin. Tanggal 2 kemarin testimoni sendiri ada nggak? Saya penderita asam urat sejak masuk usia 40. Sejak konsumsi samples 1 butir per hari, 3 hari kemudian gejala asam urat berkurang. Gitu. Boleh deh, Pak Samsul Arif, ada nggak malam hari ini? Otomatis asam urat, pada saat asam urat hilang, sirkulasi darah bagus, badan fit, otomatis nanti tambah awet muda. Ada nggak Pak Samsul Arif ya? Pak Samsul? Iya, malam. Malam Pak Samsul. Iya. Ya. Panitia, apa namanya layarnya?
Mungkin backlight ya dari lampu ya, nggak kelihatan ya. Pak Samsul, videonya udah aktif ya? Kalau putus-putus ini. Oke, ini Pak Samsul. Kok Pak Jamal? Pak Samsul. Ah, ini dia. Oke. Selamat malam, Oke, Pak terima Samsul. Apa kabar? Malam juga Pak ya. Dari mana Pak Samsul? Ini dari Jawa Timur aja, dari kota Lamongan. Lamongan ya. Oke, Pak Samsul, perkenalkan diri, kemudian asalnya dari mana, ceritakan kemarin keluhannya apa, dan setelah menggunakan Samples bagaimana. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Saya dari kota Lamongan, nama Samsul Arif. Untuk usia sekarang saya 50 tahun. Jadi saya sejak umur 40 udah merasakan gejala asam urat dan kolesterol juga. Terakhir itu saya cek di ambang 7 ya. Kemudian saya kenal dengan Pak Wisnu, teman saya dari Surabaya, itu mengenalkan Samples. Kemudian saya coba untuk mengkonsumsi 1 botol. Kemudian dari per hari disarankan dari Pak Wisnu. Sebenarnya sih untuk rutin disarankan minimal 2 kali sehari. Cuman mungkin dari saya coba dulu 1 butir, saya rasakan, kemudian 3 hari ada perubahan dari setiap kali bangun pagi biasanya saya rasakan pegel-pegel ya. Tapi kemudian setelah 3 hari kemudian memang sudah berkurang atau sama sekali tidak terasa. Jadi kayak jari-jari itu agak harus dilurusin, tapi kemudian setelah minum Samples itu sama sekali tidak ada gejala seperti linu-linu dari persendian. Terima kasih Pak Putu sudah membuat dari Samples yang sudah membantu saya untuk mengatasi dari penyakit saya. Itu aja Mas, Pak Pasek. Oke Pak Samsul, Ya. Cara minum Samplesnya sehari berapa kali? Ini saya 1 kali, 1 hari 1 butir. Itu pun sudah merasakan ya itu tadi gejala pagi hari terutama udah hilang. Oke. Dari berarti minumnya malam hari aja 1 biji, 1 butir. Betul. Oke, Jadi kapsul ya? sebelum tidur saya minum 1 butir. Pagi hari karena kan saya untuk melihat dari pengaruhnya memang pagi hari itu gimana. Ternyata pagi hari saya tidak merasakan gejala asam urat yang mungkin selama ini saya alami. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Pak Samsul ya atas testimoninya. Nanti Pak Samsul bisa sertakan nomor WA-nya atau langsung hubungin nomor WA panitia ya. Nah, itu beberapa testimoni dari teman-teman malam hari ini. Ya, setidaknya pada saat Bapak Ibu semuanya yang ada keluhan maupun yang tidak ada keluhan, karena keluhan kesehatan itu ada yang ringan, ya, yang medium, yang berat, ya gitu. Yang ringan salah satu contoh adalah susah tidur. Ada nggak yang susah tidur? Atau yang baru bangun badannya pegel-pegel, kaku, kesemutan, ada nggak yang seperti itu? Berarti tubuhnya mulai ada masalah. Itu mencirikan sirkulasi darah bermasalah. Nah ini jika dibiarkan terus-menerus, akhirnya ya tidur bermasalah, badan bermasalah, akhirnya pelan-pelan terjadi penuaan dini. Akhirnya lama-lama kelihatan lebih tua kayak gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke materi, kita ingin tahu lebih dalam lagi gimana sih agar kita selalu sehat. Gimana sih agar kita selalu badan itu lebih fresh, gimana sih biar kita kelihatan cantik, tampan, habis itu bagaimana kita bisa awet muda. Malam Bu Dokter. Malam Pak Pasa. Teman-teman udah nggak sabar
melihat Bu Dokter malam hari ini, ya teman-teman udah nggak sabar ingin tahu banyak tentang rahasia sehat, cantik, dan awet muda. Oke, Bu Dokter udah siap ya? Oke, silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali ya malam ini kita bertemu lagi di webinar yang sudah yang kesekian kalinya. Terima kasih, saya lihat tadi hampir dari seluruh Nusantara hadir pada malam hari ini. Dan beberapa teman-teman yang memberikan testimoni tentang Samples sangat luar biasa. Mungkin juga ada beberapa teman yang baru pertama kali ini mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ambi Surini. Saya lulus dokter pada tahun 93, jadi saya sudah 27 tahun sebagai dokter. Kemudian menempuh pendidikan S2 pada tahun 2000, kemudian sebagai ahli kecantikan pada tahun 2004, dan sampai sekarang memperdalam beberapa bidang yang lain termasuk akupuntur dan herbal. Saya bergabung di Faras pada tahun 2016 sejak dari awal berdirinya Faras, dan salah satu yang saya kenal dari awal berdirinya Faras adalah Pak Fasa ini. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dan saya banyak belajar dari beliau walaupun usianya jauh lebih muda dari saya, tetapi ilmunya sangat mumpuni ya, terutama di bidang kesehatan. Bersyukur sekali malam ini saya dipandu oleh beliau untuk menemani saya. Saya akan memberikan sedikit ilmu yang kebetulan saya belajar lebih dulu dari teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat sebagai bekal untuk teman-teman memberikan penjelasan kepada teman, saudara, ataupun pasien yang ditemui di lapangan, dan juga untuk teman-teman sendiri. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja ya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau bertanya langsung pada saya nanti pada saat akhir presentasi saya. Cukup jelas ya slide-nya? Ya, sudah Bu Dokter, sudah terlihat. Terlihat. Oke. Baik, kita mulai ya. Kalau kita berbicara tentang proses penuaan ataupun awet muda, tentu tidak lepas dari yang namanya radikal bebas. Karena dari semua penyakit, termasuk penyakit degeneratif ini, salah satunya adalah disebabkan oleh radikal bebas. Apa aja sih penyakit degeneratif itu? Contohnya adalah stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker, jantung, dan lain-lain. Hal ini pernah saya jelaskan pada webinar yang sebelumnya ya. Nah, salah satu yang terkena radikal bebas adalah ini, kulit kita. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penuaan dini. Apa sih radikal bebas ini? Dulu pada saat awal launching Samples juga sudah pernah saya jelaskan, tetapi kan banyak teman-teman yang baru ya, jadi saya jelaskan ulang sedikit. Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif dan tidak stabil karena mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan pada struktur terluarnya. Jadi tubuh kita kan terdiri dari berbagai macam sel. Sel ini disusun dari molekul-molekul, di mana molekul ini tersusun dari elektron dan nukleus, kemudian inti yang lain. Nah, pada bagian yang terluar ini biasanya berpasangan. Tetapi apabila ada suatu sebab yang menyebabkan ini menjadi tidak berpasangan, inilah yang disebut dengan radikal bebas. Dan radikal bebas ini sifatnya sangat reaktif, yang bisa menyerang semua organ tubuh, termasuk pada kulit kita, yang ini yang menyebabkan terjadinya penuaan. Saya jelaskan dulu ya tentang kulit.
karena kita akan berbicara banyak tentang kulit pada hari ini. Kulit kita ini adalah salah satu organ yang paling besar di tubuh kita, yang sering tanpa kita sadari. Luasnya sekitar kalau dilepas, jadi dibeber gitu, luasnya sekitar 1,5 meter persegi. Dan terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah bagian yang paling atas, ini yang kita sebut dengan epidermis. Ini terdiri dari sel yang mengelupas setiap hari. Ada 5 lapis di sini. Pada usia muda, normal kulit akan berganti setiap 28 hari. Tetapi dengan bertambahnya usia, proses regenerasi ini akan berkurang menjadi lebih lama. Kemudian lapisan yang kedua, ini adalah lapisan kolagen. Ini ya teman-teman ya. Lapisan kolagen ini adalah suatu jaringan penyangga di mana membuat kulit kita menjadi kenyal, kemudian halus, dan kencang. Dengan bertambahnya usia, ini bisa berkurang. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya keriput. Di sini juga ada pembuluh darah yang memberi suplai makanan. Juga ada rambut juga tumbuh dari sini ya. Kemudian pada bagian yang paling bawah ini adalah lemak. Ini adalah bagian yang paling bawah, fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari suhu panas dan dingin, jadi fungsinya adalah mengatur suhu badan kita. Dengan bertambahnya usia, lemak ini akan juga berkurang sehingga wajah kita menjadi lebih kendor. Ini kalau kita bandingkan ya. Ini pada kulit yang lebih tua, ketebalannya juga akan berkurang. Kemudian mulai timbul flek di bagian atas. Jadi kalau kita bertambah usia, jangan heran jika mulai timbul flek. Kemudian mulai timbul keriput. Kenapa? Karena jaringan kolagen kita berkurang, demikian juga lemak. Dan proses regenerasinya juga akan berkurang sehingga kulit kita menjadi kusam. Nah, tanda-tanda ini bisa terlihat di wajah kita ya, karena wajah kita ini yang paling mudah kelihatan. Pertama, alis juga mulai menurun. Ini, dropping. Kemudian kelopak mata. Dan juga mulai timbul kantung mata. Kemudian garis senyum juga menjadi lebih dalam dan cekung. Bibir juga mulai kehilangan elastisitasnya, dan pada dagu biasanya ada double chin, ada yang lehernya menebal. Kemudian garis di rahang juga berkurang, menjadi leher kita menjadi kelihatan lebih besar, biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya berkurang, ketebalan kulit kita itu akan berkurang dengan semakin bertambahnya usia kita. Ini ya, kalau kita bandingkan, ini adalah kulit yang muda, masih tebal. Bagus, susunan kolagennya rata dan kuat. Kemudian setelah usia 35 sudah mulai timbul ada kerutan halus di sini, di kulit bagian atas. Demikian juga dengan bertambahnya usia menjadi 45, semakin banyak. Demikian juga kalau kita sudah 55 tahun ke atas akan semakin banyak lagi timbul kerutan. Kolagen kita akan berkurang sekitar 1% per tahun. Jadi kalau misalnya usia Bapak Ibu, contoh saja saya ya, usia saya sekarang 52 tahun. Berarti kalau kita hitung dari usia 30, kolagen saya sudah berkurang sebanyak 22% dibanding pada saat saya usia 30 tahun. Jadi wajar jika mulai timbul keriput, kemudian mulai timbul flek, kemudian mulai ya seperti itulah, seperti tanda-tanda penuaan. Tetapi harapan saya dengan perawatan yang baik, proses penuaan ini bisa ditunda atau bahkan mungkin dihilangkan. Baik, kita lanjut. Apa aja sih penyebab radikal bebas? Ini adalah penyebab radikal bebas yang sering tidak kita sadari. Pertama, kemudian adalah polusi udara dari asap pabrik maupun kendaraan. Kemudian asap rokok. Jadi orang yang merokok itu akan lebih banyak kandungan radikal bebas di tubuhnya dibanding orang yang tidak merokok. Kemudian zat kimia berbahaya pada sayur, buah-buahan, contohnya adalah pestisida dan insektisida. Makanya kenapa kita sangat penting untuk mencuci sayur dan buah sebelum kita konsumsi, agar kandungan zat berbahayanya bisa larut. Kemudian ini yang sering tidak kita sadari, kita hampir setiap hari pegang HP ya. Kalau dihitung bisa berapa jam? Bangun tidur, kita pegang HP. Siang pegang, nanti mau tidur juga kita masih lihat
Rata-rata kita bisa berjam-jam memegang HP dan ini adalah sumber radikal bebas yang tidak kita sadari. Demikian pula dengan sinar matahari. Itu adalah sumber radikal bebas yang bisa merusak kulit kita. Kemudian makanan yang diproses dengan penambahan zat-zat tertentu yang banyak sekarang kita konsumsi, itu juga adalah sumber radikal bebas. Demikian pula dengan stres, depresi, dan cemas yang berkepanjangan serta berlebihan. Kita memang tidak bisa menghindari stres karena setiap hari kita hadapi. Tetapi yang tidak boleh adalah stres yang terlalu berlebihan. Apa akibatnya kalau kita terlalu berlebihan? Akan menimbulkan radikal bebas yang terus-menerus. Akibatnya apa? Sel DNA kita itu akan rusak. Inilah yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit degeneratif termasuk kanker. Nah, kita akan membahas khusus tentang sinar ultraviolet ya, tentang sinar matahari. Karena ini adalah sumber radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kita yang tanpa kita sadari. Karena kita tinggal di daerah tropis. Hampir setiap saat terpapar sinar matahari. Ada 3 sinar ultraviolet yang didapatkan. Sinar ultraviolet A, kemudian sinar ultraviolet B dan C. Untuk sinar ultraviolet C, itu tidak usah kita pikirkan karena tidak masuk ke bumi, karena terlindung oleh lapisan pelindung bumi. Yang masuk adalah sinar ultraviolet yang A dan B. Dan pancaran yang terbesar adalah antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sinar ultraviolet B tidak dapat menembus jendela, tetapi sinar UVA, ultraviolet A, bisa menembus bisa menembus jendela. Jadi daya tembusnya itu lebih besar sinar ultraviolet A, karena bisa menembus sampai ke dalam kulit. Kalau sinar ultraviolet B biasanya hanya pada permukaan dan ini yang menimbulkan kulit kita terbakar. 90% dari tanda-tanda penuaan disebabkan oleh kerusakan sinar matahari, oleh kerusakan kulit karena sinar matahari. Nah ini ya, apa saja kerusakan yang bisa terjadi karena efek radiasi. Yang pertama adalah kulit yang menebal, ini namanya hiperkeratosis. Kemudian adanya perubahan warna, kulit kita menjadi berflek, kemudian kulit yang menua, kulit yang terbakar, kemudian penurunan dari fungsi kulitnya juga bisa berkurang sebagai pelindung, dan terjadinya kanker kulit, serta berkurangnya antioksidan yang ada di tubuh kita. Saya memberikan ilustrasi gambar ini ya. Gambar ini adalah, beliau adalah seorang sopir di luar negeri kalau tidak salah di Inggris, di mana beliau itu berangkat kerja setiap hari, tiap pagi, sepanjang perjalanan berapa kilo. Jadi kebetulan sinar matahari itu sering mengenai sebelah kiri wajah beliau, karena beliau itu sepanjang perjalanan yang terkena adalah sebelah kiri, dan ini berlangsung bertahun-tahun. Nah ini. Sedangkan yang sebelah kanan tidak terkena matahari karena pada sore hari beliau kembali sinar matahari sudah tidak ada, sudah tenggelam sinar mataharinya. Nah, akibatnya apa? Ternyata sesudah 28 tahun dibandingkan kulit wajahnya yang kiri dengan yang kanan, di mana yang kiri ini terpapar sinar matahari, ternyata kerutannya lebih banyak. Demikian juga dengan apa? Hiperpigmentasi, flek-flek di wajahnya juga lebih banyak, lebih berkerut, dan lebih timbul penuaan dini pada wajah yang terpapar sinar matahari. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya, bagaimana efek sinar matahari ini dalam jangka panjang. Nah, kita bandingkan kalau antara kulit yang memakai sunblock maupun yang tidak. Kalau tidak memakai sunblock, maka sinar matahari ini bisa langsung menembus ke dalam kulit dan efeknya sama seperti yang saya sebutkan tadi.
Tetapi kalau memakai sunblock, maka sinar matahari ini akan dipantulkan, tidak diserap masuk ke dalam kulit. Sekarang kita bandingkan, apa sih bedanya sunblock dengan sunscreen? Apa nggak sama aja, Dok? Sering saya dapat pertanyaan seperti itu. Fungsi proteksinya sama, tetapi cara bekerjanya berbeda. Kalau sunblock ini adalah bersifat perlindungan secara fisik. Jadi pada saat kita oleskan langsung, itu dia bersifat sebagai cover, pelindung. Sifatnya adalah memantulkan sinar matahari. Jadi sinar matahari yang masuk akan dipantulkan oleh sunblock ini. Biasanya golongan isinya adalah golongan dioksida, titanium dioksida maupun zinc oksida, yang kalau kita oles itu warnanya agak keputihan itu ya. Jadi kalau ada keputihan itu berarti sifatnya adalah sebagai sunblock. Nah, pada sunblock satuannya adalah SPF, Sun Protection Factor, yaitu kemampuan dari sunblock ini untuk melindungi terhadap sinar matahari. 1 SPF itu bisa melindungi selama 10 menit. Jadi kalau teman-teman pakai sunblock 15 SPF, itu bisa melindungi selama 15 kali 10 menit, jadi sekitar 150 menit. Kalau memakai SPF yang 30, itu bisa melindungi 30 kali 10 menit, sekitar 300 menit, sekitar 6 jam ya. Proteksinya adalah 97%. Kalau SPF 50, berarti 50 kali 10 menit, 500 menit, proteksinya adalah 98%. Jadi sebetulnya tidak terlalu beda jauh proteksinya. Tetapi yang harus teman-teman ingat, semakin tinggi proteksinya, maka akan semakin pekat sunblock ini. Jadi kalau teman-teman yang berjerawat, saran saya ambillah sunblock yang tidak terlalu pekat. Ambillah yang sedang-sedang saja, 30 menit itu sudah cukup untuk melindungi selama 6 jam. Dan sebaiknya diulangi setiap beberapa saat. Ini. Mengapa? Karena semakin pekat sunblock, efeknya adalah blocking, menutup pori-pori kulit dan itu bisa menimbulkan jerawat. Kemudian kalau yang kedua yang ada sunscreen, ini cara bekerjanya berbeda dengan sunblock. Kalau sunscreen ini cara kerjanya adalah menyerap sinar ultraviolet. Kalau yang tadi kan memblokir ya, merefleksikan. Kalau ini menyerap, bersifat sebagai chemical sun protector. Biasanya dari golongan benson. Jadi kalau ada benson, ini berarti golongan sunscreen. Dan proteksinya adalah pakai satuan PA, yaitu Protection Grade of UVA, perlindungan terhadap ultraviolet A. Kalau PA-nya kodenya 1, ini berarti mengandung perlindungan yang sedikit. Kalau PA++ itu sedang, cukup perlindungannya. Kalau PA+++ berarti tinggi perlindungannya, dan kalau PA+++ sangat tinggi perlindungan UVA-nya, tetapi sama. Semakin tinggi perlindungan maka akan semakin pekat. Dulu sunblock dan sunscreen dibedakan. Sendiri-sendiri, sunblock sendiri, sunscreen sendiri. Oh ya, mumpung saya ingat, untuk sunscreen teman-teman ya, karena dia butuh waktu untuk diserap kulit, ini jadi pada saat teman-teman memakai, beri jeda sejenak supaya sunscreen ini bisa bekerja terserap ke dalam kulit sekitar 15-30 menit. Baru teman-teman boleh beraktivitas di lapangan. Tetapi kalau sunblock, teman-teman begitu oles bisa langsung dipakai. Nah, sekarang itu sudah ada sunblock atau sunscreen yang hibrid. Jadi campuran keduanya. Ada kandungan SPF-nya dan juga ada kandungan PA++-nya. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau repot, saya anjurkan cari yang hibrid ini lebih praktis. Perhatikan pada saat kita pakai sunblock, yang pertama perhatikan tanggal kadaluarsanya. Cek, jangan sampai kita memakai produk yang kadaluarsa. Kemudian gunakan 15 menit sebelum terpapar sinar matahari, terutama yang untuk sunscreen, untuk memberi waktu supaya bisa bekerja di kulit kita.
Gunakan secara merata pada wajah, kelopak mata, leher, telinga, bibir, maupun bagian lain yang terpapar sinar matahari secara langsung. Kita kadang lupa ya, cuma wajah yang dioles, tetapi kelopak mata, bibir, telinga lupa kita oleskan sunblock. Juga tangan kita, karena leher juga perlu. Karena mengapa? Ketiga daerah ini adalah daerah yang sangat sensitif dan mudah berubah jika terpapar sinar matahari dalam jangka waktu lama. Kemudian gunakan dalam jumlah yang cukup, aplikasi ulang setelah terkena air atau keringat, atau setelah berwudu ya bagi teman-teman yang muslim, bisa diulangi lagi memakai sunblock, karena sunblock yang waterproof pun juga akan luntur bila terkena air terus-menerus. Dan tetap digunakan di ruangan ataupun di kendaraan maupun pada saat kita menggunakan laptop maupun gadget untuk melindungi dari radiasi sinar biru. Orang dengan kulit sensitif lakukan tes dulu dengan cara apa? Dengan cara dioleskan pada kulit, kemudian biarkan selama 24 jam dan dilihat reaksinya. Apakah kulit kita bereaksi atau tidak. Jika aman, boleh diteruskan. Biasanya saya sering melakukan tes ini pada lengan bagian dalam atau pada belakang telinga, karena ini adalah kulit yang sensitif, jadi kita lebih mudah untuk mengecek apakah ada reaksi pada penggunaan sunblock ini. Dan bila perlu, gunakan alat proteksi tambahan, misalnya payung, jaket, topi, kacamata, sarung tangan, masker wajah, maupun bagi teman-teman yang muslim, hijab kita itu sebetulnya adalah juga salah satu proteksi terhadap sinar matahari. Sekarang kita lihat ini ya, filmnya. Nah, kita melihat video ini. Ini adalah pengaruh radiasi pada kulit, UVB pada permukaan, sedangkan UVA itu bisa menembus sampai permukaan. Pada pemakaian kita terpapar sinar matahari jangka lama, ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel DNA kita ya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kanker pada kulit kita. Nah, sedangkan kalau kita terpapar sinar UVB, efeknya adalah kulit kita menjadi hitam dan terbakar. Nah, ini adalah kerusakan nukleus kita, inti sel kita, karena sinar matahari itu yang menimbulkan kanker kulit. Fungsi dari penggunaan sunblock dan sunscreen adalah memblokir sinar matahari itu sehingga tidak langsung mengenai kulit kita. Baik, itu tadi perlindungan dari luar. Sekarang kita masuk perlindungan dari dalam untuk melengkapi supaya semakin sempurna perlindungan terhadap kulit kita. Tadi adalah penggunaan sunblock, kemudian yang dari dalam kita bisa menggunakan suatu produk yang luar biasa yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi, yaitu Sunplus. Tadi saya baca chat beberapa teman-teman ya yang mengatakan belum pernah tahu tentang produk Sunplus karena baru bergabung. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Sunplus ini adalah merupakan gabungan dari 4 tanaman herbal multikhasiat yang mempunyai sifat antioksidan yang sangat tinggi, di mana kandungannya ini bekerja secara sinergi dan harmonis. Apa saja kandungannya? Ini yang pertama adalah kulit manggis, di mana di dalamnya terdapat kandungan santan sebagai antioksidan. Kulit manggis ini disebut juga sebagai ratunya buah karena sangat tingginya kandungan antioksidannya. Kemudian kandungan yang kedua adalah buah amla. Buah amla ini disebut sebagai buah dari surga. Ini juga karena mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah daun meniran sebagai untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan
buah dan daun murbei, di mana daun murbei ini sering digunakan oleh para raja di Tiongkok kuno dulu untuk mempertahankan stamina dan kecantikan dari putri-putri dan ratu. Nah, ini adalah kandungan dari berbagai macam yang saya sebutkan tadi ya, 4 kandungan herbal yang luar biasa, di mana ini semua terdapat di jurnal. Ini sebagian saja yang saya tulis, Bapak Ibu bisa membaca, mungkin agak sulit, tetapi bisa saya ringkas, khusus untuk tema kita pada hari ini tentang kecantikan, bahwa Samples ini mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan. Yang pertama adalah sebagai super antioksidan atau penangkal radikal bebas, kemudian mempunyai efek anti peradangan dan anti alergi, meningkatkan sistem imunitas kita, juga menurunkan kadar gula dan kadar kolesterol, serta menurunkan tekanan darah dengan cara apa? Melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi semakin lancar. Juga ada efek detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun di tubuh kita, memperbaiki kualitas tidur kita, serta memperbaiki berbagai organ yang ada di tubuh kita, misalnya kulit, jantung, pembuluh darah, pankreas, dan lain-lain. Dan khusus untuk kecantikan, manfaat Samples yang bisa saya ringkas adalah pertama mencegah penuaan dini, kemudian mencerahkan kulit. Ini saya coba sendiri ya, kebetulan wajah saya kan ada flek di sebelah kiri, sedikit, tidak banyak. Sesudah saya rajin mengkonsumsi Samples, dan saya gunakan untuk masker, nanti Bapak Ibu saya ajari caranya, ini ternyata saya bandingkan selama saya konsumsi selama 3 bulan, ternyata efek dari flek itu berkurang sangat banyak, dan saya lihat kerut saya juga berkurang. Ini kemarin pada waktu acara spesial di Faras ya, kebetulan saya bertemu dengan Bu Putri, beliau istri Pak Putu, beliau mengatakan bahwa Mbak, manggil saya Mbak, saya lihat kulitnya kok lebih halus ya, kerutnya lebih berkurang. Oh iya toh. Iya ternyata selama nggak bertemu hampir 2-3 bulan ini ada perubahan di kulit saya. Dan ini sangat saya syukuri. Bapak Ibu harus mencoba. Gunakan secara rutin ya. Kemudian efek yang lain adalah efek penyembuhan luka. Kemudian bisa mengurangi keris halus dan kerutan seperti yang saya sebutkan tadi, mengencangkan kulit, menjaga kelembapan kulit. Ya, saya merasakan juga memang benar, kulit saya terasa lebih lembab. Kemudian alergi yang kadang-kadang timbul di kulit saya juga berkurang. Dan terbakar matahari. Ya, ini saya mau cerita, pada saat kita waktu kemarin ada acara itu ya, tur keliling NTT, salah satunya kan kita ke Pulau Padar dan ke Danau Kelimutu. Nah, saya itu lupa pakai sarung tangan. Akibatnya apa? Kulit saya terbakar, terutama di daerah tangan ini jadi menghitam. Nah, sesudah itu saya konsumsi Samples, ternyata kulit yang menghitam ini lebih cepat hilangnya dibanding kalau saya tidak konsumsi Samples. Saya membandingkan antara dua ini. Jadi memang benar efeknya adalah mengurangi efek terbakar dari sinar matahari. Dan jangka panjang ini akan meningkatkan produksi kolagen. Harapan saya kalau saya nanti konsumsi secara rutin, mudah-mudahan kerutnya hilang semua dan kembali menjadi 17 tahun lagi. Baik, bagaimana cara minumnya? Kita bisa meminum secara rutin 3 kali sehari sesudah makan 1 atau 2 kapsul. Jika Bapak Ibu tidak ada keluhan, boleh konsumsi sehari 3 kali 1 kapsul. Tetapi bila ada keluhan, boleh mengkonsumsi 2 kapsul. Gunakan minimal selama 3 bulan. Terutama kalau untuk kulit ini ya, siklus kulit ini kan normal 28 hari, kulit kita berganti. Tetapi kalau kita bertambah usia, siklusnya lebih panjang. Jadi tentu untuk regenerasi juga membutuhkan waktu lebih panjang. Jadi Bapak Ibu, saran saya gunakan minimal 3 bulan supaya kita bisa melihat hasilnya secara lebih nyata. Nah, ini juga yang sering saya gunakan sehari-hari pada saat saya sedang ingin santai ya, ingin rileks. Selain saya konsumsi Samples, saya juga menggunakan Samples untuk masker wajah.
Ini saya buktikan sendiri. Wajah saya sekarang lebih cerah, lebih putih, lebih kenyal saya rasakan. Saya cara membuatnya begini. Dan ini resep ini boleh Bapak Ibu variasikan tergantung kebutuhan. Saya hanya memberikan contoh, ini yang saya gunakan sehari-hari. Saya menggunakannya seminggu 2 kali, sekitar 15-30 menit. Saya mengambil 2 kapsul Samples, kemudian saya beri 1 sendok air perasan jeruk nipis, serta 1 sendok makan madu. Saya aduk gitu ya, saya aduk sampai rata. Kadang-kadang saya berikan ini. Saya punya 3 favorit untuk kulit, Bapak Ibu bisa memakai, adalah Rosvara essential oil ya, cendana, Bapak Ibu bisa tambahkan 1 tetes. Ini sangat bagus untuk menambah kecantikan kulit. Karena cendana itu efeknya adalah pertama dia memberikan nutrisi, kemudian juga relaksasi, dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan diffuser untuk membuat suasana menjadi lebih rileks. Biasanya saya memakai ini selain beri masker di wajah, kemudian saya beri di diffuser sehingga saya bisa rileks sekitar 30 menit dan bangun kembali dalam keadaan segar. Pilihan yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan essential oil kenanga ataupun lavender, karena 3 essential oil ini sangat bagus untuk membantu kecantikan kulit kita. Ya, ini bisa divariasikan, resep ini bisa divariasikan, terserah Bapak Ibu, tetapi saya menggunakan ini sudah selama 3 bulan dan hasilnya sangat bagus. Bapak Ibu bisa mencoba. Dan yang perlu sekali kita perhatikan, supaya kita sehat, cantik, dan awet muda, sehat, ganteng, dan awet muda untuk bapak-bapak, kita perlu memperbaiki gaya hidup kita, karena 80% kesehatan dipengaruhi oleh gaya hidup. Pertama, pola makan harus kita jaga. Makanannya usahakan yang tinggi serat, kaya nutrisi, tinggi protein, terutama pada orang yang berusia. Seperti yang saya bilang tadi, kadar kolagen kita menurun 1% per tahun, maka kita perlu mengkonsumsi protein dengan jumlah yang lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian kurangi juga gula, terutama gula rafinasi, karena gula ini adalah salah satu penyebab tingginya radikal bebas di tubuh kita. Itu yang menyebabkan penuaan dini. Lebih bagus jika kita mengkonsumsi gula yang dari alam aja, seperti gula aren, gula merah, itu jauh lebih bagus. Garam juga dikurangi, demikian pula lemak jenuh dan lemak trans. Konsumsi lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu memperbaiki pencernaan dan juga mengandung antioksidan yang tinggi. Lalu perbaiki pola pikir, terutama dalam pengelolaan stres. Kita positive thinking, carilah komunitas yang positif dengan vibrasi yang baik, baca buku motivasi, meditasi, kemudian tertawa, kita perbanyak tertawa 15 menit sehari, senyum. Senyum itu dan tertawa itu membuat kita awet muda. Karena apa? Selain menghasilkan hormon endorfin dan juga hormon bahagia yang lain seperti serotonin, dopamin, penggunaan di otot wajah kita pun juga lebih irit. Kalau pada saat kita tertawa, kita hanya menggerakkan sekitar 20 otot. Tetapi pada saat kita cemberut, kita marah, kita menggerakkan 70 otot wajah kita. Dan itu membuat penuaan dini. Wajah kita lebih mudah berkerut. Nah, tentu Bapak Ibu kan pingin wajahnya nggak gampang berkerut ya. Jadi perbanyak senyum. Selain kita menjadi lebih bahagia, wajah kita awet muda, tidak mudah berkerut, juga akan menimbulkan inner beauty. Orang akan senang memandang wajah kita karena apa? Pada saat kita bahagia dari dalam, kita akan menularkan kebahagiaan itu pada orang lain di sekitar kita. Dan pola gerak, olahraga rutin 30 menit 5 kali seminggu. Ada efek yang bagus juga dari COVID ini ya. Saya jadi rutin berolahraga, di mana dulu itu saya sangat jarang berolahraga.
Sekarang saya setiap hari olahraga berdua dengan suami keliling kompleks. Walaupun sibuk, kami sempatkan untuk berolahraga. Selain menambah harmonis hubungan, juga membuat kita sehat dan awet muda. Dan pola tidur. Pola tidur kita juga harus cukup dan berkualitas. Kemudian hindari juga penyebab radikal bebas. Berhentilah merokok jika masih merokok. Atau kalau kita perokok pasif, ya jauh-jauhlah dari orang yang merokok, karena kita secara tidak langsung juga akan menghirup asap rokoknya. Kemudian kurangi konsumsi minuman yang beralkohol, karena alkohol ini juga menyebabkan tingginya radikal bebas di tubuh kita. Hindari stres berlebihan, karena ini menyebabkan keluarnya hormon stres di tubuh kita yang namanya kortisol. Jadi Bapak Ibu pernah lihat kan orang kalau lagi banyak masalah wajahnya kelihatan kusam gitu tuh. Kusam, wajahnya nggak bersinar, wajahnya gelap. Nah itu karena hormon stresnya keluar, hormon kortisolnya ini. Nah, lebih bagus mana? Kita mengeluarkan hormon stres atau hormon bahagia tadi? Tentu kan lebih menyenangkan kalau kita mengeluarkan hormon bahagia. Selain awet muda juga membuat orang-orang sekitar kita bahagia. Dan hindari paparan sinar matahari serta hindari sesedikit mungkin untuk menggunakan gadget ini. Yang nomor 3 ini juga penting. Kita perlu mengecek kesehatan kita secara berkala, seperti yang Pak Pasek tadi bilang. Kalau kita sakit, aura kita ini juga akan berkurang. Bahkan bisa kita lebih tua dari yang seharusnya, dari usia kita yang sebenarnya, kalau pada saat kita sakit. Jadi kita sangat perlu untuk mengecek kesehatan kita secara berkala. Dan jika memang perlu, kita bisa berkonsultasi pada tenaga ahli yang diperlukan. Dan yang nomor 4 ini yang paling penting, minum Sunplus secara rutin dan teratur. Nah, ini saya akan bercerita tentang usia biologis vs usia kronologis. Apa sih yang dimaksud dengan usia kronologis dan apa itu usia biologis? Usia biologis yaitu usia yang menggambarkan seberapa tua Anda kelihatannya. Contohnya tadi yang Pak Pasek bilang, temannya usianya 40 tahun, tetapi pada saat sakit, cuci darah tampak seperti usia 60 tahun. Nah, berarti usia biologisnya adalah 60 tahun. Sedangkan usia kronologisnya adalah usia yang dihitung dari tanggal kelahiran kita atau usia sesuai KTP. Ya. Jadi tadi teman Pak Pasek usia KTP-nya, usia kronologisnya adalah 40 tahun, tetapi usia biologisnya tampak seperti 60 tahun. Kita disebut awet muda bila usia biologis kita tampak lebih muda daripada usia kronologis. Sedangkan kita disebut penuaan dini bila usia biologis kita kelihatan lebih tua dari usia kronologis kita. Kita tampak lebih tua daripada usia KTP kita. Contoh ini ya, Cristiano Ronaldo. Mungkin bapak-bapak ini kenal nih, Cristiano Ronaldo. Beliau pemain sepak bola yang sangat terkenal. Usia kronologis beliau adalah 37 tahun. Tetapi usia biologisnya tampak 10 tahun lebih muda. Demikian pula dengan artis Deddy Corbuzier. Usia kronologisnya, usia KTP-nya 46 tahun. Tetapi usia biologisnya dia tampak 20 tahun lebih muda daripada usia sebenarnya. Usia biologis ini menunjukkan healthy lifestyle seseorang. Jadi gaya hidup sehat seseorang. Jadi kalau kita tampak kelihatan sehat dan awet muda, biasanya gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sehat. Nah, ini contoh lagi nih. Ini sekarang khusus ibu-ibu. Contoh artis ini, Sophia Latjuba. Usianya 52 tahun. Usia kronologisnya ya, usia KTP-nya 52 tahun, tapi penampilannya tampak 20 tahun lebih muda. Kemudian artis Widiawati. Usianya 72 tahun, tetapi juga penampilannya tampak lebih muda. Kemudian artis Titiek Puspa, usia beliau 85 tahun.
Bahkan beliau ini pernah menderita kanker serviks, tetapi dengan merubah gaya hidup, pola hidup beliau menjadi lebih sehat, beliau rutin bermeditasi, akhirnya sembuh total dari kanker beliau tersebut. Nah, ini contoh lagi artis Cher dari luar negeri. Cher ini yang pakai baju hitam ya. Beliau ini usianya 74 tahun, sedangkan ibunya usianya 94 tahun. Nah, saya sendiri belum tahu 94 tahun bisa secantik ini. Nah. Jadi karena beliau berdua ini sangat menerapkan pola hidup sehat, selain genetik tentunya ya. Tetapi genetik hanya berpengaruh sedikit, sekitar 20%. 80% dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan kita. Sekarang ada paradigma baru proses penuaan. Perkembangan teknologi kedokteran ini sekarang sangat pesat, sehingga timbul suatu ilmu yang baru, yaitu kedokteran anti penuaan atau yang disingkat dengan anti-aging medicine. Pengetahuan kedokteran ini sekarang membawa pengetahuan baru bahwa proses penuaan itu dianggap sama dengan penyakit, sehingga dapat dicegah dan diobati. Selama ini kita menganggap bahwa tua itu ya sudah pembawaannya, sudah tidak bisa ditolak, tidak bisa dilewati karena sudah kodratnya begitu. Ya, itu betul. Tetapi ternyata sekarang bahwa penuaan itu bisa diperlambat, ditunda, bahkan dihambat. Dan kualitas hidup kita bisa tetap prima walaupun usia merambah naik. Dengan usia harapan hidup yang dapat lebih panjang, dengan kualitas hidup yang baik pula. Jadi jangan ada kata terlambat atau bilang, oh sudah kadung tua. Tidak ada hal yang tidak mungkin karena ilmu itu selalu berkembang. Seperti suatu quotes yang ini yang sangat saya sukai dari Bapak Henry Ford. Beliau adalah pendiri dari founder dari mobil Ford. Beliau mengatakan, siapapun yang berhenti belajar, dia akan tua. Baik itu dia di usia 20 atau 80. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Jadi, orang yang selalu belajar, selalu mengupdate diri, selalu ingin berkembang, dia akan tetap awet muda. Hal yang terhebat dalam hidup adalah menjaga pikiranmu tetap muda. Jadi, pikiran kita juga perlu dijaga selain tubuh dan kesehatan kita. Baik, sebagai penutup dari saya, menjadi tua itu pasti, tetapi menua dengan sehat, bahagia, dan awet muda itu adalah sebuah pilihan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan jika ada pertanyaan. Wah, baik. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong untuk Bu Dokter. Materinya luar biasa sekali. Dan ini ilmu yang mahal ya Bu Dokter ya. Biasanya kalau kita, dan ini pengalaman saya pribadi sih Bu Dokter. Misalnya kalau saya mau mengetahui tentang konsultasi kecantikan, itu kan biayanya nggak murah ya Bu Dokter ya. Saya paham sekali. Jadi ketika di sini kita bisa berbagi cerita dan ilmu secara gratis ini kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Apalagi tadi ada tuh quotes yang paling ngena gitu di hati saya. Kalau menjadi tua itu pasti, tetapi kalau menua dengan sehat, bahagia dan awet muda itu sebuah pilihan. Jadi kayak saya mau pilih yang menua dengan sehat, bahagia dan awet muda bersama Samples Bu Dokter ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Dokter Amit untuk materinya yang sangat luar biasa Ibu. Dan seperti biasa Bu ya, mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati Ibu ya. Jadi sebelum kita mengalami tanda-tanda penuaan dini, ada kok sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penuaan dini, termasuk mengkonsumsi Samples salah satunya. Kemudian menjaga pola hidup yang sehat dan
lain sebagainya. Nah, mungkin ini dari Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan atau masih ada yang menjanggal atau mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui, mungkin bisa langsung ya ajukan pertanyaannya di kolom nanti akan dibantu dijawab oleh Ibu Dr. Ami. Begitu. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Ara ya. Oh, sudah ada Ibu. Ada, saya bacakan ya. Malam Bu Ami, selamat malam. Bu siapa ini, nggak ada namanya. Orang bule kan suka berjemur matahari. Apa kulit mereka tidak berisiko kena kanker kulit? Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita terpapar sinar matahari, tentu resiko untuk terkena kanker kulit akan semakin besar. Apalagi kalau kita terpapar secara terus-menerus. Salah satu caranya adalah dengan kita menggunakan sunblock. Tetapi pada orang bule, mereka daya tahan tubuhnya, jadi begini, saya jelaskan dulu ya. Kulit kita itu dibagi berdasarkan warna kulitnya. Ada namanya skala 1 sampai 5, skala 1 sampai 6, namanya Fritz-Perry. Beliau adalah yang membagi pembagian warna kulit. Pada orang bule, mereka masuk grade 1 atau 2, di mana kadar melaninnya di dalam kulit untuk melindungi terhadap sinar matahari itu lebih sedikit. Grade 2, grade 3 lebih banyak daripada grade 1 dan 2. Kemudian grade 4 itu kulitnya semakin hitam. Biasanya orang Indonesia itu masuk grade 3 ataupun grade 4. Dan kemudian grade 5 dan grade 6 itu saudara-saudara kita dari Afrika, kulitnya lebih gelap. Semakin gelap kulitnya, efek proteksi terhadap sinar matahari semakin besar. Kalau kulit orang Indonesia, kulit orang Asia Tenggara adalah proteksinya di bagian tengah, sedang. Pada orang bule, proteksi terhadap sinar matahari itu kecil karena pigmennya sedikit. Kulitnya lebih putih. Dan proteksi pada orang kulit Afrika yang gelap, itu proteksinya lebih besar terhadap sinar matahari. Jadi pertanyaannya adalah, pada orang bule, bagaimana risiko terhadap kanker? Jauh lebih besar daripada yang berkulit lebih gelap. Nah, apalagi mereka mempunyai kesukaan berjemur karena ingin kulitnya lebih gelap. Tentu resiko terkena kanker ini akan berkali-kali lipat lebih besar daripada orang yang berkulit lebih gelap daripada kulit orang bule. Cukup terjawab ya pertanyaan ini. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah sunplus bisa untuk asam urat? Walaupun ini agak menyimpang dari topik hari ini, tidak apa-apa, karena kita bisa bebas bertanya ya. Kebetulan juga kita pernah membahas tentang asam urat. Mungkin Bu Munregar ini waktu itu belum ikut webinar asam urat. Jadi jawabannya adalah sunplus sangat bisa untuk mencegah maupun membantu mengobati asam urat. Karena salah satu kandungan sunplus di dalamnya adalah untuk pertama sebagai antioksidan, yang kedua adalah mempercepat metabolisme asam urat di tubuh kita. Jadi bisa mempercepat penyembuhan asam urat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sunplus bisa dikonsumsi untuk anak usia 11 tahun yang menderita diabetes? Jawaban saya adalah sangat bisa, karena sunplus ini terbuat dari herbal alami, 100% herbal alami yang aman untuk segala usia. Apalagi kandungan sunplus di dalamnya, salah satunya adalah efek mengurangi gula darah. Dan ini sangat bagus untuk penderita diabetes. Nah, bagi putra ataupun putri ibu atau bapak morgam dari nunuan ya, boleh dikonsumsi untuk anak usia 11 tahun, aman. Saran saya tetap kontrol gula darahnya secara rutin dan perbaiki gaya hidupnya supaya bisa semakin cepat penyembuhannya. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah sebetulnya sama ya? Apakah sunplus bisa mengobati penyakit asam urat dan jantung? Bisa, karena salah satu kandungannya adalah untuk mengurangi asam urat dan juga penyakit jantung. Jumlah yang cukup, kemudian dari Ibu Melita, jumlah yang cukup untuk penggunaan sunblock itu berapa? Tidak ada pastinya berapa, tetapi yang kita pakai itu pertama adalah cukup menutup secara merata, tidak terlalu tebal maupun tidak terlalu tipis.
Kalau terlalu tebal nanti akan menyumbat, terlalu tipis nanti proteksinya akan berkurang. Dan Ibu harus menghitung berapa SPF-nya. Seperti tadi yang saya bilang. Jika misalnya SPF-nya 30, berarti dia mempunyai proteksi 30 kali 10 menit. Karena satu SPF itu proteksinya adalah 10 menit. Jadi sekitar 300 menit proteksinya kalau kita memakai 30 SPF. Jadi sekira-kira berapa jam? Sekitar 300 dibagi 60 menit, sekitar 5 jam ya. Jadi mempunyai proteksi sekitar 5 jam. Tetapi kita harus memperhitungkan juga, mungkin sunblocknya ini bisa berkurang karena kita berwudu, atau kita kena keringat, atau tidak sengaja kita mengelap wajah kita, itu pasti berkurang. Jadi sebelum 5 jam boleh dipakai ulang lagi, ditumpuk, supaya proteksinya juga akan tetap terjaga. Cukup jelas ya Bu Melita? Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Rini Afriani. Oh ya, apa kabar Mbak Rini? Ini Mbak Rini ini di Bandung. Kalau sudah muncul flek di sekitar mata dan sulit dibersihkan atau dihilangkan dengan skincare, bagaimana baiknya? Ya, flek itu kita bisa melihat derajat kedalamannya. Kalau pada bagian permukaan, fleknya akan lebih mudah hilang. Tetapi kalau sudah bagian dalam, pada lapisan kulit yang kedua maupun yang di bawahnya lagi, itu lebih sulit hilangnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Jika memang terlalu dalam, Mbak Rini bisa konsultasi kepada dokter kecantikan untuk mendapatkan terapi yang lebih dalam lagi. Untuk fleknya mungkin perlu obat-obat tambahan, dan jangan lupa juga untuk dibantu dari dalam untuk mempercepat hilangnya flek, yaitu dengan minum Sunplus, karena isinya adalah antioksidan yang bisa membantu mencerahkan warna kulit kita. Ya, sudah cukup jelas ya Mbak Rini. Kemudian dari Ibu Enci Lembata, apakah Sunplus bisa dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui? Dosisnya bagaimana? Boleh Ibu, untuk anak-anak boleh dipakai, asalkan anaknya itu bisa menelannya, atau boleh juga ditaburkan di air susunya ataupun makanannya, dibuka kapsulnya, tetapi biasanya agak pahit. Nah, boleh dioleskan gitu. Berapa dosisnya? Kalau anak-anak biasanya separuh dari orang dewasa, jadi cukup separuh kapsul aja. 3 kali separuh kapsul. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui boleh 3 kali 1 untuk menjaga stamina. Sesudah makan juga ya diminumnya. Baik, kayaknya dari pertanyaan ini yang tercatat ini, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan. Ini Bu Dokter, ini dari Bu Siti Fatimah. Ini pertanyaan menarik Bu Dokter. Menanyakan resep rahasia Bu Dokter yang tadi. Ini nih. Untuk kulit, selamat malam Bu Dokter. Untuk kulit Sunplusnya dicampur jeruk nipis atau lemon, apakah tidak akan menimbulkan iritasi? Dan tidak pakai jeruk, itu apakah hasilnya akan tetap sama? Mohon dijawab Bu Dokter. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Berarti ini kritis ya. Boleh. Kenapa saya memberikan jeruk lemon, jeruk nipis ya? Anda boleh mengganti dengan jeruk lemon atau jeruk yang lain. Karena lemon ini adalah mengandung kandungan hidroksi acid, asam hidroksi yang fungsinya mencerahkan kulit. Ini kenapa saya tambahkan, karena kebetulan saya kan ada flek ya di wajah, ini bisa saya tambahkan, tetapi karena kulit saya sensitif, ini bisa saya tambahkan madu untuk mengurangi efek iritasinya. Karena semua yang bersifat asam itu biasanya bersifat iritasi ke kulit, pada kulit yang sensitif. Tetapi pada kulit yang tidak terlalu sensitif ataupun kulit berminyak atau kulit yang berjerawat biasanya tidak terlalu berpengaruh untuk penggunaan lemon ini. Ibu bisa mengganti madu, bisa boleh diganti dengan misalnya lidah buaya ataupun yang lain, boleh diganti juga dengan yogurt, itu boleh. Lalu apalagi tadi pertanyaannya? Apakah hasilnya itu akan tetap sama Bu Dokter kalau misalnya jeruk nipis itu diganti dengan kondimen yang lain? Gitu. Kita harus mencoba ya, karena
pada dasarnya kandungannya mirip, tetapi sensitivitas setiap kulit orang itu berbeda. Ada yang sensitif terhadap jeruk nipis, ada yang terhadap lemon, ada yang terhadap jeruk yang lain. Itu aja sih perbedaannya. Jadi kita memang harus mencoba di wajah kita. Dan waktu ideal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 15 menit terasa sudah cukup. Ada yang butuh mendiamkannya lebih lama, sekitar 30 menit, misalnya pada kulit yang berminyak. Tetapi pada kulit yang kering, saran saya penggunaannya jangan terlalu lama. Karena kalau kita menggunakannya terlalu lama, minyak kita malah akan diserap. Sehingga kulit kita akan lebih kering. Jadi setiap orang patokannya berbeda-beda. Silahkan Anda trial mencoba menemukan komposisi apa yang paling nyaman, yang paling memberikan hasil pada Bapak Ibu sekalian, dan waktu yang paling tepat penggunaannya. Entah itu sekian menit, berapa kali seminggu, silahkan diatur sendiri. Ya, karena ini herbal aman kok. Baik, iya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ibu Siti atas pertanyaannya. Nah, Bu Dokter, tadi menarik sekali nih. Bu Dokter kan tadi menjelaskan bahwa fungsi madu di sini untuk penetralisir, Bu Dokter ya, untuk iritasinya. Nah, di sini ada yang bertanya nih Bu Dokter, kebetulan dari Evan Putra yang bertanya, Bu Dokter, bisakah madu digantikan dengan minyak zaitun untuk masker wajah? Boleh diganti dengan minyak zaitun, tetapi itu bagus untuk yang kulit kering. Kalau pada kulit berminyak, kalau diberi minyak zaitun akan semakin blocking, gitu. Ya. Baik, Bu Dokter, berarti bisa juga ya digunakan untuk minyak zaitun. Nah, di sini ada juga. Tapi jangan lupa, yang penting campurkan dengan samples ya, karena kandungan antioksidannya itu. Ya. Jadi yang paling utama samplesnya, lain-lainnya sebagai tambahan. Oh gitu. Nah tadi saya sempat lihat juga nih Bu Dokter, ada yang bertanya, berarti untuk kulit berjerawat itu aman Bu Dokter ya untuk menggunakan masker dari samples ini Bu? Boleh digunakan. Boleh, aman sekali ya. Nggak masalah. Ya, sembari saya lihat-lihat dulu Bu Dokter, ada pertanyaan yang menarik lagi kah ini? Apa nih ya? Bu Dokter, apakah samples yang diminum untuk kulit yang bermasalah tetapi ada sakit asam lambung, pengaruh nggak ya ke sakit asam lambungnya? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Untuk orang yang sakit asam lambung, saran saya minumnya sesudah makan supaya tidak mengganggu asam lambungnya. Karena kalau pada saat perut kosong, khawatirnya asam lambungnya akan meningkat. Nah, seperti itu Bu. Tetapi kalau memang pada saat masih sangat luka ya, lambungnya itu sangat luka, sehingga sangat perih, sebaiknya tunggu sampai mereda dulu, baru kita konsumsi samples. Gitu. Baik Bu Dokter, nah ini ada lagi nih Bu Dokter dari Ibu Yeni Widayanti. Dia bertanya, mau tanya apakah saya yang sudah umur 55 tahun tidak atau belum terlambat untuk mengkonsumsi samples khususnya untuk kecantikan? Wah, tidak ada kata terlambat Bu. Seperti tadi yang saya bacakan quotes-nya itu ya. Pikiran kita itu juga membuat kita awet muda. Kalau kita merasa usia kita muda, kita akan muda. Dan tidak ada kata terlambat untuk merawat kesehatan. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang sangat luar biasa, sangat cerdas. Selama ini mungkin kita kurang aware, kurang memperhatikan. Nah, dengan kita ikut webinar begini, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, ini akan meningkatkan aware kita terhadap tubuh kita, bahwa ternyata selama ini saya kurang ya memperhatikan tubuh kita. Ayo mulai sekarang perbaiki pola hidup. Insya Allah, jangan mau kalah sama saya. Saya aja 3 bulan saya minum samples ya, ternyata sudah ada yang berkomen bahwa saya tampak lebih cerah, kulit kerut saya berkurang. Kan artinya apa? Artinya orang lain yang memperhatikan kita. Mungkin kita kurang bisa memperhatikan. Tapi kalau Bapak Ibu pingin lebih lebih objektif, foto before dan after. Sebelum konsumsi samples, kemudian 3 bulan konsumsi samples, 6 bulan, dan amati perkembangannya. Jadi kita akan bisa melihat perjalanan kesehatan dan kecantikan kita atau kegantengan kita. Nah, Bapak-bapak juga bisa mencoba ini.
Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Dokter, untuk masker yang dicampur Rosevara, berapa tetes sebaiknya? Kalau saya menggunakan 1 tetes, itu sudah cukup. Sedikit aja, karena ini kan essential oil ya, jadi pekat. Itu. Bu Dokter, ini ada lagi nih. Sepertinya Ibu Agustina nih tidak mau cantik sendirian, Bu. Dia mau cantiknya anaknya kayak dia. Dia bertanya, masker yang tadi bisa digunakan oleh anak remaja kah, Bu Dokter? Boleh, sangat boleh. Justru semakin dini kita merawat kecantikan kulit kita, itu akan semakin bagus. Karena apa? Ini sebetulnya adalah investasi jangka panjang. Kesehatan, kecantikan adalah investasi jangka panjang yang akan kita nikmati beberapa tahun kemudian. Gitu. Setuju banget Bu Dokter, setuju banget. Kalau kita mau kecantikan itu kan investasi jangka panjang Bu Dokter ya. Jadi semakin dini kita merawatnya itu kan akan semakin bagus ya. Di sini ada juga nih Ibu Angelina yang bertanya, malam dokter, maaf bertanya, untuk kulit yang plek menahun, nah ini mungkin sudah dicoba dengan perawatan dari produk lain, tapi belum ada perubahan. Solusi Samples buat minum dan maskernya bagaimana? Cara minumnya sama seperti yang tadi saya bilang ya, boleh diminum 3 kali 1 atau 3 kali 2 tablet sesudah makan, rutin minimal 3 bulan. Kemudian masker bisa menyesuaikan, boleh memakai resep seperti tas saya tadi, atau memakai resep Anda sendiri, juga rutin gunakan secara rutin, karena ini adalah terapi jangka panjang, tidak bisa sebentar sekali hilang, apalagi kalau fleknya sudah lama gitu. Nah, Bu Dokter, kalau misalnya kita ada cerita misalnya kita menggunakan Samples, tapi kita juga melakukan perawatan di luar, misalnya ya seperti laser ataupun facial dan segala macam, itu tetap aman kan Bu? Apa lebih bagus jika seperti itu atau dengan Samples aja sudah cukup atau bagaimana Bu Dokter? Aman, lebih bagus. Jadi gini, kalau kita tidak ada permasalahan apapun, dengan Samples saja cukup. Tetapi kalau kita ingin lebih bagus lagi atau kita mengalami suatu permasalahan, misalnya flek yang sudah sangat menahun atau jerawat yang sangat parah, kita tentu membutuhkan bantuan dari orang yang lebih ahli. Nah, jangka panjangnya kita konsumsi Samples terus-menerus untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit kita. Baik, Bu Dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin dijawab, Bu Dokter. Ini ada yang bertanya dari Ibu Judi atau Bapak Judi yang tentang kista di liver. Amankah mengkonsumsi Samples? Dan ya saat konsumsi 1 butir setelah makan siang jadi agak enggak enakan bagian perut kanan atas. Jadi takut konsumsi terus Samplesnya. Wah. Ini mungkin apa-apa Ibu. Ya, Bu, ya. Jadi kista di liver ini dengan penggunaan Samples itu akan lebih cepat membaik karena ada efek antioksidan ini ya, dan restorasi dari organ termasuk organ liver. Kalau pada saat Ibu konsumsi ini ada terasa agak nggak enak di lambung, di bagian perut sebelah kanan, Ibu bisa mengkonsumsinya sesudah makan, kemudian dirasakan lagi bagaimana efeknya. Dan saya rasa ini sebetulnya tidak ada efek secara langsung ke liver ya, karena yang biasanya efek langsung adalah ke lambung, karena lambung yang bagian mencerna. Itu Bu. Ya, sudah cukup jelas? Boleh diteruskan enggak apa-apa untuk Samplesnya? Iya. Nah, Bu Dokter, dari Berliana Priscilla. Samples apakah bisa untuk problem kulit seperti milia? Milia itu yang ada bintik-bintik ya Bu? Milia itu gini, milia adalah timbunan dari lemak di bawah kulit kita. Biasanya itu hanya bisa dikeluarkan dengan menggunakan suatu alat ya, jarum oleh tenaga ahli. Tetapi kalau pada milia yang kulitnya sudah tipis, yang mungkin sudah mendekati permukaan kulit, dengan kita menggunakan masker tadi itu yang ada jeruknya, itu bisa membantu memecah kulit itu sehingga milia itu bisa keluar. Itu dengan catatan milianya sudah di permukaan ya, tetapi kalau masih di bawah itu membutuhkan tenaga ahli untuk mengeluarkan. Baik Bu Dokter. Nah ini masih ada relatable-nya juga nih dengan kecantikan Bu, dengan penampilan. Apakah Samples bisa menurunkan berat badan? Nah ini juga jadi pertanyaan saya sih.
Ya, ini pertanyaan ibu-ibu nih ya. Pengalaman saya selama ini, kalau kita mengkonsumsi dengan benar, kemudian menjaga pola makan kita dengan baik, ini Samples sangat cepat menurunkan berat badan. Jadi ini suatu harapan yang sangat membahagiakan bagi ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan ya. Ini sangat bisa. Saya kemarin bereksperimen. Saya coba, saya minum Samples ya. Saya kan sebetulnya udah kurus. Justru saya harus menambah berat badan. Tapi saya coba, bisa nggak sih ini menurunkan berat badan? Ternyata sangat cepat turunnya itu. Perut saya, walaupun saya kurus, perut ini agak sedikit berapa senti itu tebal. Dengan saya konsumsi Samples, ternyata sekarang perut saya sudah rata. Nah, itu bagi ibu-ibu yang mungkin mempunyai berat badan yang lebih besar daripada saya, ini bisa dicoba dengan catatan perbaiki pola hidup, minum Samples secara rutin, dan olahraga yang teratur. Nah, untuk konsumsinya itu berapa Bu Dokter? Apa sama seperti konsumsi yang biasanya untuk konsumsi penurunan berat badannya? Ya, kalau untuk penurunan berat badannya misalnya agak berlebih, boleh 3 kali 2. Kalau berat badannya tidak terlalu berlebih, boleh 3 kali 1. Gitu. Wah, Bu Dokter, semakin malam pertanyaannya juga semakin menarik ya Bu Dokter ya. Di sini ada yang bertanya mengenai untuk pasien yang kekurangan kalium, bisa nggak karena sudah tidak ada kesetimbangan tubuh, dari Ibu Angelina Reni Risnawati. Kekurangan kalium itu artinya tidak adanya gangguan keseimbangan elektrolit di tubuh kita. Kalau untuk penggunaan Samples itu tidak bisa ya Bu, karena ini kalium itu bisa kita seimbangkan lagi dengan kita mengkonsumsi tablet kalium ataupun secara infus. Dan ini kandungan kalium di Samples itu tidak terlalu tinggi. Jadi saran saya itu membutuhkan terapi yang lain. Ya, terapi khusus untuk mengatasi gangguan elektrolit terutama kalium. Iya. Ya. Baik Ibu, ini ada lagi nih Bu dari Ibu Gensiana yang bertanya, apakah Samples bisa menyembuhkan vitiligo Bu Dokter? Ya, vitiligo itu adalah gangguan dari pigmentasi kulit, di mana kulit kita itu, kulit penderita vitiligo itu berwarna lebih putih daripada kulit yang lainnya. Dan ini bisa menyebar. Ini termasuk penyakit autoimun, diduga penyakit autoimun, artinya adalah tubuh kita menyerang pigmen di kulit sehingga warnanya berubah. Ini tapi masih sebesar teori ya. Nah, salah satu penyebab penyakit autoimun adalah radikal bebas. Dan ini Samples adalah super antioksidan yang bisa membantu mensuplai antioksidan. Tentu penggunaannya juga harus secara rutin, kemudian juga perbaiki pola hidup yang lain, bisa ditempelkan. Kemudian kalau untuk vitiligo, campurannya adalah jahe merah. Jadi beberapa pasien, pengalaman saya ya, beberapa pasien yang dikasih parutan jahe merah pada vitiligonya, ini bisa mengurangi perkembangan dari vitiligo itu supaya tidak semakin menyebar. Dan warnanya perlahan-lahan menjadi pulih. Penggunaannya harus rutin ya. Jahe merah, parutan jahe merah ditambah Samples ini akan merupakan kombinasi yang baik untuk vitiligo. Bisa dicoba nanti. Wow, luar biasa sekali Bu Dokter ya. Saya kira vitiligo itu salah satu penyakit yang agak sulit Bu untuk disembuhkan. Karena yang seperti saya ketahui juga itu kan merupakan salah satu saya membacanya sih Bu Dokter. Autoimun yang memang ada penyimpangan ya, bukan penyimpangan sih, di pigmentasi kulit. Ada kelainan di pigmentasi kulit. Iya, betul sekali. Ya. Nah, di sini ada juga nih Bu, yang bertanya, apakah Samples bisa membantu meredakan nyeri pada varises tungkai? Varises. Varises tungkai itu terjadi karena aliran darah di sana kurang lancar ya, sehingga terjadi penumpukan cairan di sana dengan ditandai pembuluh darah yang berbelok-belok dan menebal. Tentu kita harus menjaga supaya aliran darah di daerah tersebut menjadi semakin lancar dengan berolahraga. Kemudian hindari semua makanan ataupun minuman yang bisa menyebabkan aliran darah kita kurang lancar. Kemudian kita bisa
melakukan urut secara perlahan-lahan atau menggunakan kaos kaki untuk mengurangi varises. Dan jangan lupa juga harus banyak minum air putih dan konsumsi sunplus, karena salah satu fungsi sunplus adalah melancarkan peredaran darah di tubuh kita. Gitu. Mudah-mudahan keluhannya akan berkurang dan tidak semakin memburuk. Tuh. Baik, Bu Dokter, saya juga mau ada pertanyaan nih, kan untuk varises itu terkenalnya katanya kalau sehabis kita olahraga kita harus merentangkan kaki, Bu Dokter, nggak boleh ditekuk-tekuk karena itu bisa menyebabkan varises. Nah, itu benar nggak sih, Bu Dokter? Benar. Salah satu penyebab varises itu adalah aliran darah yang kurang lancar, misalnya kaki yang selalu ditekuk, kurang olahraga, kemudian makanan yang mengandung kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah di daerah kaki, itu bisa menyebabkan varises. Nah, pada saat kita berolahraga, di mana aliran darah kita ini lagi kenceng-kencengnya nih, kemudian kita tekuk, ini ibaratnya kan air lagi banjir, kemudian bendungan ini kita bendung, sehingga aliran air ini tidak bisa lancar. Akibatnya apa? Jebol banjirnya. Nah, itulah yang menimbulkan varises. Jadi baik, memang berarti benar. itu fakta, Bu ya? Fakta. Ya. Nah, Bu Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana untuk dari Bu Dokter, sudah cukup atau Saya rasa cukup, karena baik. kita masih ada acara pengundian door prize ya, nanti ya, terlalu betul malam. Sekali, iya. Terima kasih atas apresiasi dari teman-teman dan juga pertanyaan yang luar biasa atas kehadirannya, sehingga kita bisa berbagi ilmu malam ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun ada pertanyaan yang mungkin kurang berkenan atas jawaban saya mohon maaf. Mudah-mudahan berguna. Saya akhiri webinar saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter sekali lagi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan sedikit informasi, Bu Dokter Ami jauh-jauh datang dari Surabaya ke Bali untuk mengisi webinar kita pada malam hari ini. Jadi sangat luar biasa sekali ya, beliau saja yang excited banget untuk memberikan webinar kita pada malam hari ini, masa kita enggak? Gitu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ya, ada mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dijawab atau belum sempat terjawab. Jangan sedih, kita juga memberikan alternatif lain. Nanti Bapak Ibu bisa mampir ya ke sosial media kita, ada di Instagram samplus.id dan samplus.id di Facebook. Nanti bisa diinformasikan sana atau bisa dihubungi kami di sana, nanti sampaikan pertanyaannya dan akan kami bantu untuk menjawab. Dan seperti janji saya di awal tadi, masih ada 7 botol samples yang belum kita bagikan. Jadi saat lagi kita akan mengundi door prize. Jadi untuk Bapak Ibu harap tetap standby di Zoom karena saat lagi kita akan mengundi door prize. Dan saya sekali lagi akan membacakan untuk ketentuannya ya Bapak Ibu agar kita juga semua paham dan tahu untuk rules-nya. Yang pertama, Bapak Ibu itu wajib ya untuk terdaftar di Google Form. Jadi di link pendaftaran yang dulu yang pada saat waktu pendaftaran Bapak Ibu wajib ada di sana namanya. Ya, sudah terdaftar di Google Form. Yang kedua, pastikan nama akun Zoom sama dengan yang terdaftar. Nah, ini sedikit agak riskan ya karena tadi saya lihat juga ada beberapa username yang masih menggunakan Oppo, ada yang Samsung, ada yang iPhone dan merek-merek lain seperti itu. Nah, jadi itu tidak kami hitung ya, kecuali memang sama dengan yang ada di Google Form. Nah, yang terakhir untuk mengklaim hadiahnya nanti Ibu bisa menghubungi admin paling lambat itu tanggal 6 Juni di nomor berikut ini. Cring, ya di 0822 1081 0856. Sekali lagi bisa di freeze dulu, bisa dipoto dulu, di capture dulu biar tahu, biar nanti ketika menang door prize dan testimoni langsung bisa menghubungi WA admin ya. Seperti itu. Dan yang ada satu lagi syarat yang paling harus Bapak Ibu ikuti ya nanti ketika nama Ibu keluar, saya akan confirm lagi nih. Jadi ketika namanya keluar, saya nggak langsung kasih hadiah samplesnya. Saya mau confirm lagi apakah benar Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah masih ada di Google Zoom atau di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Oke, panitia mungkin langsung saja ya kita akan undi hadiahnya karena sepertinya sudah tidak sabar nih Bapak Ibu pada mau dapetin hadiah samples. Masih ada 7 ya Bapak Ibu, masih ada 7. Jadi kesempatan untuk menangnya itu masih sangat terbuka lebar sekali. Oke, yang pertama kita akan undi 5 pemenang ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja kita hitung 3,
2, 1. Let's go. Ya, wow, yang pertama ada Bapak Samsul Arif. Ini Bapak yang tadi Bapak ya, Bapak Samsul Arif. Ayo kita cek dulu apakah Bapaknya masih ada. Oh, Bapaknya masih ada. Mungkin panitia bisa langsung di confirm apakah Bapaknya ada. Halo Bapak. Ya. Wah, Bapak masih standby. Terima kasih. Ya, tadi dapat testimoni, sekarang dapat door prize Ya, lagi. Double kill, kasih. Pak. Selamat Bapak. Double kill istilahnya. Ya, mohon stay ya Bapak ya. Nanti akan kita confirm lagi ya. Terima kasih Bapak. Oke, untuk pemenang yang selanjutnya. Tadi ada Ibu Omawati. Mungkin kita langsung cek apakah ada Ibu Omawati. Oh, sayang sekali tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin ibunya sudah meninggalkan room. Oke, langsung aja kita lanjut ke Sancelangi. Ibu Sance? Oh, tidak ada juga Bapak Ibu. Wow. Kita lanjut ke Kristina. Kristina Bokamangopo. Wah, sayang sekali juga tidak ada Bapak Ibu. Yang terakhir, Christine Sianturi. Wow, juga tidak ada. Jadi di pengundian pertama cuma ada satu saja, yaitu ada Bapak Samsul Arif. Baik, panitia mungkin bisa dibantu. Kita akan undi sekali lagi. Masih ada 6 berarti ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita hitung. 3, 2, 1. Ya, yang pertama ada Witriawati. Witria. Waduh, ibunya juga tidak ada ini. Bagaimana ini? Selanjutnya untuk Ibu Asmi. Wah, juga tidak ada. Untuk Ibu Siafang. Oh, ada. Ibu Siafang ada. Mungkin bisa dibantu, operator. Apakah Ibu Siafang? Oh ya, di kolom komen sudah hadir gitu. Udah absen ya, hadir. Ya, Ibu mungkin bisa di-on-kan kameranya. Saya mau menyapa dulu. Apakah betul ya? Ini ada Ibu Siafang. Halo, selamat malam Ibu. Halo, Halo Ibu. Waduh, Ibu ya, beruntung sekali. Saya perhatikan dari webinar-webinar sebelumnya juga sempat mendapatkan hadiah Ibu ya. Iya, beberapa kali. Ini yang keberapa Bu? Dapat hadiah yang keberapa kali? Waduh, nggak pernah ngitung ya. Karena kebanyakan ya. Iya. Ya baik, terima kasih Ibu karena sudah standby. Baik. Oke, kita lanjut ke penerima selanjutnya, yaitu ada Himawan. Kita cek lagi. Oke, Bapak Himawan tidak ada di Zoom meeting kita. Yang terakhir ada Bapak Dharma Tiaga. Ya, juga sama, tidak ada Bapak Ibu. Waduh, gimana ini ya, dikasih hadiah malah kabur semua. Oke, panitia mungkin bisa kita langsung undi lagi ya, masih ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4 samples yang belum keluar. Mang Himawan ada. Oh, adakah Bapak Himawan? Oh, ada. Oh, ada. Mungkin langsung ya kita cek. Himawan, Bapak Himawan. Halo Bapak. Halo. Mungkin ya tadi Bapak sepertinya namanya menghilang Bapak ya. Saya cari di waiting di apa namanya di partisipan tidak ada. Ternyata setelah saya cek lagi, wah sudah ada Bapak Himawan. Nah, Bapak selamat ya, Bapak mendapatkan 1 botol samples. Nanti bisa langsung hubungi nomor admin ya Bapak ya. Siap. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya, yang terakhir Bapak Dharma Tiaga tadi sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oh ya, tidak ada. Oke, panitia langsung bisa next. 3, 2, 1. Oke, di sini sudah ada muncul 5 nama. Kita akan cek sekali lagi apakah ada M. Suyanto. Oke, tidak ada. Fatima di sini ada, Fatul Jana, ada Justina Fatimah, Siti Fatimah. Tapi Fatimah aja nggak ada nih Bapak Ibu. Rakna,
Oke, tidak ada juga. Nia Conterius. Wow, juga tidak ada. Rio. Oktirio, apakah ini Oktirio yang Rio di sini atau bagaimana? Tapi karena sesuai peraturan ya yang kita hitung itu hanya nama yang sesuai dengan terdaftar di Google Form dan di Zoom meeting-nya. Oke, ini tidak ada, berarti kita undi kembali. Apakah ada pemenang selanjutnya? Ayo operator kita undi 3, 2, 1. Waduh, Bapak Ibu ini kemana ya? Kok hilang semua? Oh, Kristafani Rante. Halo, ada. Mungkin panitia bisa langsung dibuka. Ayo panitia, mungkin bisa langsung dibuka untuk Ibu Kristafani. Untuk yang lain, halo Ibu. Halo. Oh, sepertinya sinyalnya ya agak bermasalah. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Ya. Oke, selamat ya. Berhak mendapatkan 1 botol samples dan nanti harap untuk langsung menghubungi panitia di nomor WA yang tadi sudah tertera di layar ya. Sekali lagi terima kasih Ibu dan selamat. Oke, kita langsung ke pemenang selanjutnya, yaitu ada Iwayan Mustika Adi. Oh, tidak ada Mustika. Bapak Hendro, apakah ada? Tidak ada juga. Untuk Ibu Priyanti. Priyanti Sari ada. Panitia mungkin bisa dibantu. Priyanti Sari. Halo Ibu. Halo. Ya. Ibu selamat berhak mendapatkan Terima 1 kasih. botol samples Ibu ya. Ya. Nanti silakan langsung menghubungi nomor WA admin Ibu ya untuk mengklaim hadiahnya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam. Sekali lagi selamat. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang terakhir ada Cecilia Endah Pramitasari. Ini sama atau tidak ya orangnya? Ya, namanya sama Cecilia Endah Pramitasari, tapi di Zoom cuma Cecilia Endah saja. Panitia bagaimana? Apakah kita kasih pemenangnya atau sesuai rules? Karena tidak sesuai dengan di Zoom dan di gini ya, di apa namanya? Di Google Form. Mungkin kita lewati saja ya, biar fair juga buat yang lain ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita undi. 3, 2, 1. Oke, ini kita mau cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 2 aja ya, berarti 2 orang teratas di sini. Tapi kalau misal tidak ada, masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain ya. Oke, kita langsung aja konfirmasi. Yang pertama ada Reri, apakah ada? Oh, tidak ada. Baik, masih ada kesempatan. Oke, Ibu Vira juga tidak ada. Saja Ibu. Oke, Ibu Darmila juga tidak ada. Baik, ini untuk Yeni Widianti ada. Ibu Yeni ada. Panitia mungkin bisa dibantu untuk membuka Zoom-nya Ibu Yeni Widianti yang sudah berhasil memenangkan door prize samples pada malam hari ini. Baik, Ibu Yeni, apakah ada di room dan bisa dibuka untuk kameranya? Baik, panitia, apakah bisa dibantu? Oh, sudah. Halo, Ibu Yeni. Ibu, mohon maaf untuk mikrofonnya masih di mute, Ibu. Mungkin bisa diklik di bawah. Ya, halo Ibu Yeni, apa kabar? Baik, sekali lagi selamat ya Ibu sudah berhasil memenangkan 1 botol samples. Nah, nanti bisa langsung hubungi WA panitia yang tadi Ibu ya, yang sudah dibagikan di kolom chat juga ada, di layar juga ada. Nanti saya akan tampilkan sekali lagi ya di akhir acara. Terima kasih. Baik, selamat malam Ibu.
Oke, yang terakhir yaitu Ibu Maria. Mudah-mudahan ada ya, karena tinggal satu samples lagi. Maria Oktaviana. Wah, tidak ada Bapak Ibu. Kita cari satu pemenang lagi ya. Kita undi ya, sekali lagi ya. Jadi nomor teratas nanti berhak mendapatkan samples ya. Oke, langsung saja. 3, 2, 1. Oke, berdoalah ya supaya nama-nama ini tidak. Oh, ada. Ibu Sriana langsung ada. Oke, panitia mungkin bisa dibantu untuk Ibu Sriana. Apakah ibunya masih? Oh, halo Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Waduh, background-nya luar biasa sekali ya, Faras Indonesia dan produk-produk Faras. Baik Ibu, selamat ya. Sudah berhak memenangkan 1 botol samples dan nanti silakan langsung menghubungi nomor panitia ya Ibu ya. Baik. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Oh, sudah. Oke, jadi kita sudah menemukan ya 7 pemenang door prize dan 3 testimoni yang tadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan bagi yang tidak menang, jangan khawatir nanti ada kesempatan juga di webinar-webinar selanjutnya. Oh dan ya, nanti kita akan ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk jangan langsung meninggalkan room Zoom meeting ini karena kita akan foto bersama. Dan untuk foto bersama akan dipandu oleh rekan saya, ada Bapak Yoga. Bapak Yoga, apakah sudah siap? Siap. Oke Pak, silakan dipandu. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan buka kameranya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai di halaman yang pertama.